Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, berita tentang Pandora Papers yang melibatkan sejumlah pesohor, pejabat dan pengusaha besar dunia terus menggelinding. Di Indonesia disebut-sebut ada beberapa nama yang terkait dengan cerita Pandora Papers ini. Pandora itu sebetulnya kan dalam mitologi Yunani ya, sebuah guci kalau nggak salah, kalau kita telusuri di Google, khususnya di Wikipedia ya. Itu sebuah guci yang dikisahkan diyakini gitu ya, karena itu mitologi Yunani kuno, itu berisi keburukan-keburukan manusia. Jadi begitu dibuka maka wah, berhamburanlah keburukan-keburukan manusia. Tapi itulah cerita mitologi, dan sebetulnya bukan kotak tapi guci. Tapi kemudian kita berkembang menyebutnya kotak Pandora. Tapi whatever itu, yang penting istilah ini digunakan oleh jaringan wartawan investigasi nasional. Maksud saya internasional, yang menginvestigasi dan mengungkap ke publik kisah-kisah perselingkuhan penguasa dengan pengusaha dalam hal khususnya masalah-masalah perpajakan ya. Pada umumnya mereka membuat perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang itu perusahaan pura-pura istilahnya abal-abal lah gitu ya, dengan modal kecil yang difungsikan untuk menerima transferan keuntungan, supaya keuntungan itu perusahaan aslinya di sebuah negara itu sepertinya tidak banyak untung atau bahkan rugi, sehingga pajak yang mereka bayarkan tidak besar. Nah, ini kejahatan perpajakan. Dan serunya, dua nama di Indonesia, pejabat penting Indonesia disebut terlibat dalam kotak Pandora ini, Pandora Papers ini. Antara lain adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya kan? Jangan lupa, ini kisah ini terseru juga, walaupun kemudian tentu saja ada bantahan dari yang bersangkutan. Nah, kemarin jaringan aktivis pro-demokrasi Prodem menggelar aksi di KPK, dan aksi Prodem itu khas ya. Mereka tidak gemuruh, maksudnya tidak melibatkan massa besar, paling 25-50 orang, 100 pun udah maksimal, jarang-jarang itu. Dan langsung dipimpin oleh ketua-ketuanya. Kali ini adalah ketua majelisnya bernama Iwan Sumole. Sahabat saya, kenal baik, sering ngobrol, diskusi dan sebagainya. Orangnya ceplos-ceplos, kalau ngerokok itu pakai pipanya pendek saja gitu. Kan khasnya Iwan Sumole ini. Nah, kemarin dia dan kawan-kawan mendatangi KPK untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ini beritanya ya. Dari FOI, Prodem gelar aksi depan KPK, desak usut Pandora Papers yang sebut nama Luhut dan kawan-kawan. Nah, ini cucu, oke ya. Jadi di situ Prodem gelar aksi depan KPK, desak usut Pandora Papers yang sebut nama Luhut dan kawan-kawan. Oke, gimana beritanya saya bacakan. Jaringan aktivis pro-demokrasi Prodem menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka meminta KPK mengusut Pandora Papers. Pandora Papers merupakan sebutan untuk bocoran data finansial. Bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang yang saya sebut tadi, abal-abal di negara pajak, maksudnya di negara bebas pajak kayak British Island dan sebagainya, di apalagi itu negara-negara kecil di kawasan sana itu memang memberikan fasilitas surga pajak bagi orang-orang yang sengaja ingin menyembunyikan uangnya di sana ya. Kalau ada juga negara-negara yang seperti itu ya. Nggak tahu PBB fungsinya apa, karena itu betul itu penghasilan buat yang bersangkutan negara itu, tapi itu merugikan negara asal para penjahat pajak tadi. Di mana dalam laporan itu mencantumkan nama, antara lain maksudnya nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hartarto Airlangga Hartarto, maksud saya kebalik-balik. Kita meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas perihal Pandora Papers, kata Ketua Prodem Iwan Sumole di depan gedung KPK Rabu 6 Oktober kemarin. Saya sebetulnya
ada undangan juga, karena undangan ini tersebar di mana-mana, dan Iwan secara khusus juga mengundang saya lewat WA tentu saja sebagai jurnalis diundangnya ya. Menurutnya aksi kedua pejabat negara itu tidak mencerminkan sikap yang baik. Dalam Pandora Papers itu Luhut dan Erlangga melakukan tindakan untuk menghindari pajak. Orang bijak taat pajak. Kalau orang tidak taat pajak berarti bukan orang bijak. Ya, ini kan slogan yang digelorakan oleh DJB. Ya, DJP itu Direktorat Jenderal Pajak, orang bijak taat pajak. Ya. Lalu Iwan menyebut kalau tidak taat pajak maka tidak bijak. Ya nggak gitu juga Iwan, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, bagaimana? Saya ada video orasi pendeknya, maksud saya video orasinya panjang, tapi ada video pendeknya, maksud saya gitu. Ini kita dengarkan, ya. Dan meminta agar KPK segera mengusut tuntas Pandora Papers. Skandal ini adalah skandal perpajakan yang dilakukan oleh para pejabat negara yang katanya cinta tanah air, cinta negara. Ternyata kita tahu bahwa mereka sebenarnya kalau disuruh ikut TWK, tes wawasan kebangsaan, mungkin mereka tidak lulus. Karena rasa kecintaan mereka untuk membayar pajak saja mereka hindari. Tangkap Luhut! Makanya kita minta kepada KPK hari ini, kita datang secara bersama-sama hari ini untuk menyampaikan aspirasi kita dari jaringan aktivis pro demokrasi, untuk meminta kepada KPK segera mengusut tuntas skandal Pandora Papers. Kita minta supaya KPK tidak takut siapapun orangnya, baik dia itu pejabat negara atau menteri sekalipun. Tangkap Erlangga! Maka itu kita minta kepada KPK segera mengusut, menyidik, dan menangkap mereka-mereka yang menghindari membayar pajak, sementara rakyat dibebani dengan berbagai macam pajak. Tangkap! Nah, kita jangan takut. Kecintaan kita terhadap negara ini, kecintaan kita kepada negeri ini membuat kita datang ke tempat ini untuk meminta lembaga yang terhormat ini untuk mengusut tuntas semua skandal-skandal perpajakan, skandal keuangan yang telah dilakukan oleh para pejabat negara, baik itu para menteri. Kejahatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh mereka yang disangkakan ya melakukan kejahatan perpajakan ini ya? Jadi antara lain mereka menghindari pajak dengan modus base erosion and profit shifting atau penggerusan dan atau pengalihan profit menjadi aktivitas yang digemari para miliarder dunia tak terkecuali dari Indonesia. Dengan mendirikan perusahaan cangkang kosong ini bisa digunakan untuk menampung harta dan mengamankannya dari kewajiban pajak ya. Tadi saya sebut mereka sengaja bikin perusahaan abal-abal untuk menampung apa? Menampung uang dari mana? Dari perusahaan asalnya, negara asalnya, yang dibuat begitu rupa seolah digerusi keuntungannya, seolah untungnya tidak banyak atau bahkan rugi, sehingga pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilannya, keuntungan tadi menjadi berkurang. Nah, uang yang di penggerogotan inilah yang dikirim ke perusahaan-perusahaan cangkang tadi. Nah, ini jadi suatu kejahatan besar. Ini menjadi ironis sekali. Karena apa? Pada kasus kita di Indonesia, sebelumnya kita masih ingat pada tahun 2016 yang lalu, itu terbit bocoran yang serupa yang disebut dengan nama Panama Papers. Skandal terbesar dunia. Ada 2.961 nama di antaranya dari Indonesia, maksudnya gitu. Nah, tragisnya Panama Papers Jilid 2 ini kembali terulang dan nama Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto muncul dalam Pandora Papers. Bocoran dokumen ini memuat aset dan transaksi finansial di negara bebas pajak. Ada beberapa, tentu saja mereka semua melakukan bantahan-bantahannya ya. Nah, uniknya saudara sekalian,
Aksi jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem ini di bawah pimpinannya Iwan Sumole ini kemarin datang, selain dengan tentu saja mereka tidak biasa membawa mobil komando ya, tidak biasa membawa apa gitu, tapi cukup dengan megafon yang dipegang atau apa gitu dan poster-poster kecil yang mereka pegang. Tapi kali ini mereka datang dengan membawa sepasang kelelawar. Mereka menyerahkan sepasang kelelawar. Hewan itu disimbolkan sebagai dua pejabat negara yang menghisap darah rakyat. Ngeri sekali, kreatif sekali ya. Hanya saja rencana itu batal sebab kedua kelelawar tersebut telah dirampas oleh pihak yang mencoba menghalangi aksi demonstrasi mereka. Jadi tidak jadi ada prosesi penyerahan sepasang kelelawar yang dilambangkan sebagai penghisap darah rakyat. Sebagai simbol vampir, simbol penghisap darah rakyat. Rakyat hari ini dibebani dengan berbagai macam urusan pajak, kata Iwan. Jadi memang betul-betul tragis dan ironis ketika rakyat dibeban dengan berbagai macam pajak yang sebentar lagi PPN akan dinaikkan lagi dari 10%, kemudian pajak akan dikenai, rakyat akan dikenai pajak sembako dan sebagainya. Para pejabat ini yang berteriak-teriak NKRI harga mati. Kemudian saya Pancasila justru melakukan pengemplangan pajak, kejahatan perpajakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Padahal gaji mereka, fasilitas mereka semua pun mereka terima dari uang pajak rakyat. Sungguh jahat betul. Nah, kita berharap, kita menunggu bagaimana KPK akan berani bersikap tegas karena dua nama ini, khususnya nama yang Luhut Binsar Panjaitan, sudah begitu sepertinya sakti mandraguna. Ada yang menyebut menteri atasi segala urusan, atasi segala urusan, UASU, atasi segala urusan. Ini luar biasa sekali yang sekarang sedang bersengketa dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Haris dari Lokataru, Fathia koordinator kontras, karena dalam podcastnya Haris mereka mengungkap keterlibatan perusahaan milik Luhut dalam eksploitasi tambang emas di Blok Wabu, Papua. Kita tunggu akan terjadi buka-bukaan seperti apa. Saudara, begitu Iwan dan kawan-kawan, semangat, mudah-mudahan perjuangan kalian membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Tapi kalaupun tidak, karena kekuasaan begitu bengis ya, begitu mengintervensi semua lini termasuk lini yudikatif, tapi setidaknya sejarah mencatat kalian sudah melakukan perbuatan yang seharusnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.